Pondok pesantren telah menjadi bukti nyata lembaga pendidikan agama Islam yang telah memberikan kontribusi pendidikan dakwah di Indonesia. Salah satunya Pondok Pesantren Darul Amal yang berlokasi di Desa Tunggang, Kecamatan Pondok Sugu, Muko-Muko, Bengkulu. Pondok pesantren ini didirikan pada tahun 1991 oleh Ki Haji M. Wazir Dahlan dan istrinya. Di tangan beliau, pesantren Darul Amal dibangun dari nol dengan penuh perjuangan dan totalitas tinggi hingga saat ini. Pesantren Darul Amal memiliki visi mencetak generasi Islami, cerdas, berakhlak mulia, terampil dan mandiri. Dan memiliki misi mendidik santri agar memiliki kedalaman spiritual, keluasaan ilmu, terampil dalam masyarakat serta luhur budi pekerti. Mengembangkan ilmu keagamaan yang terintegritas dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atas dasar nilai-nilai yang moderat dan harmonis. Membangun kemitraan dengan instansi lain baik regional, nasional, maupun internasional yang tidak mengikat dalam rangka mengembangkan kreativitas santri. Pondok pesantren Darul Amal dibantu oleh ustadz dan ustazah berjumlah 40 orang yang ahli dalam bidangnya. Pondok pesantren Darul Amal menyelenggarakan program pendidikan formal yaitu TK Bunaya, SD Islam berkarakter, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, dan program non-formal program paket A, B, dan C. Dalam pembelajaran, pondok pesantren memadukan program madrasah dan program kepondokan yang saling terkait dan bersinergi satu dengan yang lain. Adapun kitab-kitab yang dipelajari diantaranya Arba'in Nawawi, Mukhtar Hadis, dan Bulughul Maram, Khulusun Nurul Yakin, A'alimut Alim, Jawahir Kalamiyah, dan lain yang diselenggarakan dalam pembelajaran pagi hingga siang. Untuk malam hingga subuh, santri dibukukan dengan ibadah dan hafalan. Untuk menunjang minat dan bakat serta potensi para santri, pondok menyediakan berupa kegiatan ekstrakurikuler untuk mengasah kecerdasan majemuk santri. Di antaranya, pertama, muhadharah. Santri dilatih untuk berani dan mampu menyampaikan dakwah, ceramah, khutbah, memimpin suatu acara dengan melatih setiap santri dengan bergantian dalam bertugas. Kedua, tahfiz Al-Quran. Setiap santri diwajibkan menghafal minimal juz 30 dan surah penting lainnya. Ketiga, keterampilan keagamaan. Santri dituntut untuk bisa menjadi bilal, imam sholat, khutbah, penyelenggaraan kewajiban terhadap mayit, dan memimpin tahlil, manasik haji, dan ibadah kemasyarakatan lainnya. Keempat, muhadasah. Santri dilatih untuk berdialog dengan dua bahasa, Arab dan Inggris. Kelima, pramuka. Untuk melatih jiwa kesatria dan mandiri para santri, maka pramuka menjadi salah satu ekstra populer dan berprestasi di beberapa perlombaan. Keenam, kesenian berupa qasidah Rabbana, marawis, dan hadro. Ketujuh, latihan qori. Untuk menumbuhkan potensi dan bakat santri menjadi qori-qori hebat, santri dilatih oleh qori-qori yang sudah pernah berlomba di tingkat nasional. Kedelapan, pelatihan pertanian dan perikanan. Santri dilatih untuk bercocok tanam dan melihat berlatih budidaya ikan. Dan yang kesembilan, olahraga yang terdiri dari futsal, volleyball, takraw, bulu tangkis, dan tenis meja. Adapun prestasi santri yang pernah diraih yaitu prestasi akademik dan non-akademik baik tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan nasional. Diantaranya adalah 3 kali berturut-turut menjadi juara umum Porseni Madrasah Swasta se-Kabupaten Muko-Muko. Pemenang futsal santri se-Sumatera pada tahun 2019, peserta lomba futsal perwakilan provinsi, peserta lomba takraw perwakilan provinsi, peserta lomba badminton perwakilan Madrasah Provinsi Bengkulu di Yogyakarta tahun 2018, dan prestasi lainnya tingkat kabupaten dan kecamatan. Proses pendidikan tidak hanya berlangsung di dalam kelas. Di luarnya, para santri dibimbing oleh para pengasuh dan kiai sebagai uswah hasanah dalam pembinaan akhlakul karimah. Sistem nilai menjadi dasar yang penting untuk ditegakkan demi menciptakan generasi yang bertakwa, mutafaqih fid din, berbudi luhur,
ikhlas beramal, berpengetahuan luas, berbadan sehat, rajin, terampil dan berjiwa juang. Sejak awal masuk ke pesantren ini, para santri sudah dididik untuk menjadi seorang pemimpin. Mereka diharuskan melatih, mengelola kehidupannya sendiri, hidup dengan penuh kesederhanaan dan memiliki keterampilan untuk tampil sebagai pemimpin dan pembimbing umat di tengah masyarakat. Pondok Pesantren Darul Amal telah hadir di tengah masyarakat dalam mendidik generasi yang moderat, terampil, dan bermanfaat di tengah masyarakat. Adapun motivasi pendirian Pondok Pesantren Darul Amal itu yang pertama sekali adalah karena masih sangat kurangnya ataupun minimnya lembaga pendidikan yang ada di wilayah Kabupaten Mokokopo, khususnya di Desa Kumbang dan sekitarnya. Waktu itu kebanyakan yang mau pendidikan agama itu ke Sumatera Barat, ke Timur, dan ada yang ke dan yang kedua, lemahnya ekonomi masyarakat sehingga tidak mampu menyekolahkan anaknya ke lembaga pendidikan lebih daripada SD. Karena SMP pun juga, MTS, SMA dan madrasah aliyah pun juga di sekitar dan seminggu belum ada. Dan yang ketiga adalah masyarakat masih sangat lemah sekali pemahaman tentang pengamalan agama. Masjid-masjid masih banyak yang buka sekali seminggu, hanya hari Jumat saja ataupun hanya di Kamis saja dibuka, sehingga masih banyak yang dikunci. Kalau kita mampir itu masih banyak masjid tidak ada air, tidak ada WC yang buka dan lain sebagainya. Saat ini kita telah berdiri.